Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Maharani dengan NPM 251063111070. Saya dari kelas PAI 1B, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pertama, apa itu ilmu hadis? Secara keseluruhan, ilmu hadis adalah pengetahuan yang mempelajari segala hal terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim telah mengumpulkan ribuan hadis dalam kitab-kitab sahih mereka. Tapi ilmu ini bukan sekedar hafalan. Ia melibatkan dua pendekatan utama, yakni riwayah dan diroyah. Riwayah seperti mengirimkan surat tanpa mengubah isinya, sementara diroyah seperti memeriksa isi surat untuk memahami maknanya. Keduanya saling melengkapi, tapi fokusnya berbeda. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Mulai dari ilmu hadis riwayah. Kata riwayah berasal dari bahasa Arab rawa, yang artinya menyampaikan atau meriwayatkan. Jadi, riwayah fokus pada bagaimana kita menyampaikan hadis secara akurat dan utuh tanpa analisis mendalam terhadap isinya. Apa saja yang dipelajari di sini? Pertama, menghafal teks hadis beserta sanadnya, rantai periwayatannya dari perawi pertama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis terkenal, innamal a'malu binniyat. Sanadnya harus dicatat dengan teliti, seperti A dari B, dari C, dari Nabi. Kedua, metode periwayatan. Ada tadabbur, yakni membaca ulang untuk hafalan, ada ijmal, yakni ringkasan, dan izhar, penyampaian lengkap. Ulama juga mempelajari nama-nama perawi, silsilah keluarga mereka, dan cara menghindari kesalahan seperti salah ucap atau lupa. Tujuannya adalah memastikan hadis tersampaikan apa adanya, seperti warisan lisan yang dijaga ketat. Contoh tokoh besar Imam Bukhari yang menghafal lebih dari 300 hadis dan hanya memasukkan 7.000 yang sahih ke dalam Sahih Bukharinya. Metode belajar riwayah lebih ke hafalan dan praktek, seperti murotal, bacaan berantai dari guru ke murid, atau mendengar langsung. Tanpa riwayah yang kuat, kita tak punya bahan untuk dianalisis. Riwayah adalah fondasi. Sekarang kita beralih ke ilmu hadis diroyah. Diroyah dari kata doro yang berarti memahami atau mengetahui. Ini fokus pada analisis dan pemahaman isi hadis, bukan hanya menyampaikannya. Di diroyah kita menilai keaslian hadis, bagaimana caranya melalui kriteria seperti integritas perawi, apakah mereka adil, jujur, dan tepat hafalannya. Lalu periksa kesesuaian sanad dengan matan atau isi hadis dan konteks sejarahnya. Hadis diklasifikasikan sahih atau kuat, sanad atau baik, dan dhaif atau lemah, atau maudhu, yakni palsu. Misalnya, jika sanad putus atau perawi bermasalah, hadis itu bisa dibuang. Diroyah juga mencakup tafsir makna, aplikasi dalam fikih, akidah, atau etika. Cabangnya meliputi mustalah al-hadis atau istilah-istilah hadis, dan kritik terhadap perawi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memverifikasi kebenaran dan
mengekstrak hikmah agar umat bisa menerapkan hadis dengan benar, bukan asal ikut. Tokoh contohnya Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Fath al-Bari yang menganalisis Sahih Bukhari secara mendalam. Metode belajarnya lebih kritis, berbandingan dengan sumber, pemahaman bahasa Arab dan sejarahnya. Metode belajarnya lebih kritis, berbandingan sumber, pemahaman bahasa Arab dan sejarah. Di riwayah membangun di atas riwayah untuk pengetahuan yang berguna. Jadi, apa perbedaan utamanya? Riwayah tentang transmisi atau fokus hafalan dan akurasi sanad. Riwayah tentang analisis, fokus verifikasi dan makna. Riwayah seperti pengantar, riwayah seperti pemproses. Tanpa riwayah tak ada hadis untuk dianalisis. Tanpa riwayah jadi hafalan kosong. Keduanya esensial untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi. Singkatnya, pahami riwayah untuk menyampaikan, riwayah untuk memahami. Pelajari keduanya agar iman kita kuat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.